Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Kaifa halukumul yaum ya ayyuhat thalabah? La'allakum bi khair. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita telah sampai kepada pembahasan Al-Juz'ur Rabi' bagian yang keempat, Al-Jahru bid-Da'wah, yaitu dakwah Nabi secara terang-terangan. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas bagaimana Nabi SAW menerima wahyu yang pertama di Gua Hira, yaitu berupa turunnya surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian juga Nabi SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi, karena di awal-awal dakwah tidak mungkin untuk berdakwah kepada secara terang-terangan, pasti akan sangat berbahaya. Dengan dakwah secara sembunyi-sembunyi itu maka masuk Islam lah, dan mereka dijuluki dengan as-sabiqunal awwalun, para sahabat yang pertama-tama masuk Islam, Dan jumlah sahabat yang masuk Islam di awal-awal ketika dakwah secara sembunyi-sembunyi sekitar 50-60 sahabat, yang kebanyakan mereka itu dari kalangan budak dan orang-orang miskin, yang dengan itu maka pembesar-pembesar Quraisy menyiksa mereka. Tapi sekarang kita mempelajari al-amru bil jahri bid dakwah, perintah berdakwah secara terang-terangan. Ustaz bacakan. Amarallahu ta'ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayung zira ashiratahu wa yad'uhum ila ibadatillahi wa tauhidi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi, menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperingatkan kerabatnya, keluarganya, dan mendakwahkan mereka, mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah dan mentauhidkannya. Karena kita ketahui bahwasanya kaum Quraisy mereka menyembah berhala, berbuat kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di Ka'bah terdapat, di sekitarnya terdapat 360 berhala, Maka Allah memerintahkan Nabi SAW untuk berdakwah secara terang-terangan dengan turunnya firman Allah, yaitu surat Asy-Syu'ara ayat 214. Allah berfirman, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada karib kerabatmu yang terdekat. Jadi sebelum Nabi berdakwah secara terang-terangan, Nabi berdakwah kepada kerabat yang terdekat dahulu, yang terdekat dahulu. Dan seketika itu ketika turun firman ini, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam langsung wa alal fawri sa'adan nabiyyu ala jabali Soffa, maka Nabi dengan bersegera menaiki bukit Soffa. Jadi bukit Soffa yang lumayan tinggi Nabi naiki, kemudian menghadap ke penduduk Quraisy yang pada saat itu ada di Mekah. Fi'lan a'laha hajaron, tentunya ketika ada di atas bukit maka atasnya adalah batu yang besar. Summa hatafa, kemudian Nabi memanggil mereka dengan panggilan ya sobahah. Nah, panggilan ya sobahah ini anak-anakku sekalian, bahwasanya ini adalah yang biasa dilakukan Arab jahiliyah dulu ketika ingin memanggil seseorang, ingin memanggil suatu kaum dalam keadaan darurat, dengan cara ini, dengan kalimat ya sobahah, agar orang tersebut atau kaum tersebut benar-benar perhatian apa yang akan disampaikan. Tetapi panggilan ya sobahah ini dulu sering diikuti dengan mengawuri rambut atau kepala itu dengan debu, atau merobek-robek baju agar orang-orang semakin perhatian apa yang akan disampaikan, apakah keadaannya genting atau tidak. Maka Nabi mengikuti cara itu,
memanggil mereka dengan panggilan ya sobaha, ya. Tapi Nabi tidak merobek baju dan tidak mengauri kepala atau rambutnya dengan pasir. Ya, Nabi hanya mengatakan ya sobaha, ya summa ja'ala yunadi butuna Quraisy. Kemudian ya Nabi memanggil penduduk Quraisy. Ya, kemudian penduduk Quraisy datang ya kepada Nabi. Mereka ingin mendengar apa yang akan disampaikan Nabi. Bahwasanya Nabi adalah orang yang jujur, tidak mungkin berdusta. Makanya mereka semuanya datang. Yang tidak datang bahkan mengutus utusan, ya silakan sana dengarkan apa yang Muhammad katakan, apa yang akan disampaikan, karena dia adalah orang ya yang jujur, al-amin, orang yang terpercaya. Siapa tahu yang disampaikan adalah sesuatu yang bermanfaat. Ketika kaum Quraisy telah menaiki bukit Sofa, ya mereka telah datang, ya kemudian Nabi mengatakan, ya ara'aitakum law akhbartukum anna khailan bil wadi bisafhi hadal jabal. Apa pendapat kalian jika aku mengatakan bahwasanya di balik bukit ini, itu di belakangku, ada ya tentara berkuda yang akan menyerang kalian? Apakah kalian percaya? Maka mereka mengatakan, ya fa'in, mereka mengatakan na'am, ya iya kami percaya, ma jaroina alaika kazban, kami belum pernah ya menyaksikan engkau itu berdusta, ya ma jaroina alaika illa sidqon, ya kami tidak pernah menyaksikan engkau kecuali engkau itu berkata jujur. Maksudnya kami nggak pernah engkau itu berdusta, ngelihat engkau itu berdusta, dan kami juga belum pernah mendengar kecuali engkau itu selalu berkata jujur, ya maka kami percaya apa yang kau katakan. Jadi Nabi memberikan mukodimah, memberikan pendahuluan, ya agar kaum Quraisy itu yakin, ya bahwasanya yang disampaikan itu benar, ya karena ya Nabi itu tidak pernah jujur sekalipun, tidak pernah berdusta sedikit pun. Maka Nabi mengatakan, apabila ada musuh yang menyerang kalian sekarang, kalian percaya nggak kalau saya katakan? Mereka mengatakan iya saya percaya, iya kami percaya. Maka Nabi memperingatkan mereka dengan kebenaran, ya wa anzarahum min adzabillah, dan memperingatkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Nabi mengatakan fa inni nazirun lakum baina yaday azabun syadid, sungguhnya saya adalah seorang pemberi peringatan bagi kalian, dan bahwasanya di depan kalian itu ada azab yang sangat pedih, ya. Kenapa karena kalian telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, kalian telah berbuat kesyirikan, kalian menyembah berhala, ya kemudian kalian mendatangi dukun, dan aku ini sebagai seorang yang memberi peringatan kepada kalian. Kemudian Nabi mengatakan lagi, ya ma'syarul Quraisy, ya istaru anfusakum minallah, hai penduduk Quraisy, ya belilah diri kalian, ya jualah diri kalian dari Allah, maksudnya selamatkanlah diri kalian, angkizu anfusakum minan nar, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Jadi Nabi menyeru kaum Quraisy seperti itu. Kemudian setelah Nabi menyeru kaum Quraisy secara umum, maka Nabi menyeru kabilah-kabilahnya, suku-suku kecilnya. Kaum Quraisy kan suku besar, kemudian menyeru suku-suku kecilnya, ya. Kemudian Nabi mengatakan, ya Bani Ka'ab bin Lu'ay, ya wahai ya Bani Ka'ab bin Lu'ay, ya wala agni ankum minallahi syai'a, ya sungguhnya aku tuh tidak bisa menolak kalian, ya aku tuh tidak bisa menolong kalian dari Allah, ya Bani Murrah bin Ka'ab, wahai Bani Murrah bin Ka'ab, angkizu anfusakum minan nar, ya selamatkanlah diri kalian dari api neraka, karena aku tuh tidak bisa menolong kalian. Terus Nabi menyebutkan seperti itu, sampai Nabi menyebutkan kabilahnya sendiri, ya Bani Abdul Muthalib, angkizu anfusakum minan nar, wahai Bani Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu adalah Nabi kabilah Nabi sendiri, ya. Nabi mengatakan seperti itu, sungguhnya aku tidak bisa mencegah kalian dari azab Allah, maka selamatkanlah diri kalian. Sampai Nabi mengatakan kepada Fatimah, ya putri Nabi, ya Fatimah bintu Muhammad Rasulullah, wahai Fatimah anaknya Muhammad Rasulullah, ya saluni bima syi'ti, mintalah apa saja dariku, angkizi nafsaki minan nar, selamatkanlah diri kamu wahai Fatimah dari api neraka, la agni angki minallahi syai'a, sungguhnya aku tidak bisa
menyelamatkan kamu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jika kalian berbuat kesyirikan, ya, maka Nabi memperingatkan itu agar tidak berbuat kesyirikan. Maka ya seketika ya ketika Nabi telah memperingatkan seperti itu, ya, maka orang-orang Quraisy, ya, walam matam mahadal inzar infadun nasu wa tafarraqu. Ketika telah selesai dari peringatan ini, orang-orang mulai pergi, ya, mulai pergi sambil bingung apa yang harus mereka lakukan, dan mereka sangat terkejut dengan peringatan itu, heran ya apa yang Nabi sampaikan bahwa Muhammad adalah orang jujur, tidak mungkin berdusta, tapi mereka heran ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus seorang rasul dari langit, ya. Walam yahtam ahadun siwa anna abalahabin alladhi ghadaba wa qala. Dan ya tidak ada yang perhatian, ya, tidak ada yang menghiraukan, tapi hati mereka terkejut. Tetapi di situ ada yang marah, ya. Kecuali ada orang yang marah di situ, yaitu apa? Yaitu Abu Lahab, paman Nabi sendiri yang marah kepada Nabi, ya. Wa qala, dan berkata Abu Lahab, tabban laka sa'iril yaum, ya. Celaka engkau, ya wahai Muhammad, ya pada hari ini, sambil menunjuk kedua tangannya ke arah Nabi. Alihada jamak tanah, apakah dengan ini kamu mengumpulkan kami? Ya maksudnya apakah karena masalah ini kamu mengumpulkan kami di Bukit Sofa ini? Maka seketika itu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Fanazala qauluhu ta'ala, turun firman Allah Subhanahu wa taala, tabbat yada abi lahabi wa tab, yaitu celaka kedua tangan Abu Lahab. Jadi Allah ya menurunkan Quran, ya, yang berupa bahwasanya Abu Lahab itu yang celaka, bukan Nabi yang celaka, tapi Abu Lahab yang celaka. Ya Allah mengatakan tabbat yada abi lahabi wa tab, celaka kedua tangan Abu Lahab. Ya, Abu Lahab juga celaka. Kenapa? Tadi karena tangannya menunjuk Nabi. Ya, ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Ya, harta yang dikumpulkan selama ini tidak bermanfaat baginya nanti di akhirat, ya. Saya selana rong zatal hab, karena dia akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Wa mar'atu hammalatal hatab, ya, dan juga perempuannya, yaitu siapa, istrinya, juga akan masuk neraka juga karena selalu menghalangi dakwah Nabi, ya. Dan juga dia membawa hatab, membawa kayu yang akan membakar suaminya sendiri di neraka. Nah, ini ayat Al-Qur'an yang turun, ya, karena Abu Lahab yang marah-marah ketika Nabi menyampaikan seperti itu. Kemudian saya bacakan lagi, tsumma qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajhar bid-da'wah ilal Islam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada Islam dengan cara terang-terangan, ya, semenjak Nabi menyampaikan di Bukit Sofa, maka Nabi sudah mulai berani berdakwah secara terang-terangan fi majami'il musyrikin wa nawadihim, ya, di seluruh penjuru kaum musyrikin di Mekah. Nabi mulai berdakwah secara terang-terangan, sholat di Ka'bah, ya, kemudian baca Al-Quran, berdakwah kepada kelompok-kelompok yang ada di situ, di pasar, di jalan-jalan. Nabi berdakwah dengan cara terang-terangan. Yatslu alaihim kitab Allah, membacakan kepada mereka kitab Allah, ya, fi kulli munasabah, di setiap kesempatan. Bahkan di suatu hari, ya, Nabi pernah berdakwah di suatu pasar, ya. Setiap ada kesempatan Nabi berdakwah di situ, ya. Sambil juga ketika ada orang-orang yang pergi haji, ya, maka Nabi dakwahkan orang-orang tersebut, ya. Maka Nabi suatu hari pernah berdakwah di pasar, ya, dengan mengatakan, ya ayuhan nas, yaqulu la ilaha illallah tuflihu, wahai sekalian manusia, katakanlah la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Maka, ya, pamannya sendiri yaitu Abu Lahab yang selalu memusuhinya, ya, selalu berada di belakang Nabi, ya, untuk apa? Untuk membuat orang-orang ragu, ya, jangan ikuti dia, bahwasannya dia adalah orang yang gila, orang yang penyihir, ya. Nabi dikatakan seperti itu. Setiap Nabi mengatakan, ya, qul la ilaha illallah tuflihu, maka Abu Jahal yang ada di belakangnya mengatakan dia adalah orang yang gila, dia adalah penyihir, ya, seperti itu. Maka orang-orang takut, ya, untuk masuk Islam, karena, ya, orang-orang kecilnya selalu diazab oleh kaum Quraisy. Kalau ada yang masuk Islam disiksa, ya, kemudian dihina-hina seperti itu. Itu tantangan Nabi di awal dakwahnya, ya.
khofal musyrikuna ya min da'watin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kaum musyrikin takut dari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Walaupun dakwah Nabi ya sedikit demi sedikit, maka yang masuk Islam bertambah banyak ya. Takut, jadi pembesar Quraisy takut ya pengikutnya semakin sedikit dan mengikuti untuk masuk Islam. Wa minal Qur'an alladzi yasharu quluba bi alfazihi wa ayatihi. Ini juga takut apabila Nabi membacakan ayat Al-Qur'an, karena ayat Al-Qur'an itu ya ayat-ayatnya bisa ya membuat hati manusia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fajtama'a ju'ama'u Quraisyin fil majlisi litikhazi mauqifi tujaha Muhammadin. Kemudian kaum Quraisy pembesar-pembesarnya ya, ketua-ketuanya, mereka berkumpul ya untuk rapat, untuk melawan ya dan bersikap untuk melawan Nabi Muhammad SAW. Mereka berkumpul di rumahnya pembesar Quraisy pada saat itu, yaitu ayahnya Khalid bin Walid, yaitu Mughirah. Khalid bin Mughirah ayahnya Khalid bin Walid, siapa? Walid bin Mughirah, berkumpul untuk melawan dakwah Nabi. Bagaimana nih ya, Nabi Muhammad telah berdakwah, bagaimana ya? Maka mereka mengatakan, kita panggil aja Nabi Muhammad itu adalah orang yang gila. Ada yang lain mengatakan jangan, dia tidak gila, panggil aja dia seorang yang penyihir ya. Bukan seorang penyihir, Pak. Dia seperti itu. Akhirnya mereka selalu membuat Nabi itu dakwahnya ya, selalu membuat dakwah Nabi itu sulit. Terus mereka membuat makar-makar agar Nabi ya tidak berdakwah lagi. Tetapi akhirnya Allah Subhanahu wa taala menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ya semakin banyaknya ya pengikut Nabi dari hari ke hari. Ya, selanjutnya ya summa bada'al musyrikuna yuhaziruna ahla Makkah waduyufal ladzina ja'u lil haji minan nabiyyi alla yuti'unahu. Ya, kemudian ketika telah selesai dari rapat tersebut, maka mereka mulai untuk memperingatkan penduduk Mekah dan tamu-tamu yang datang untuk haji. Yang peringatkan apa? Untuk memperingatkan jangan mendekati Nabi ya, alla yuti'una, jangan mendekati Nabi, jangan mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu annahu kadzibun, dan mereka mengatakan bahwasanya Nabi adalah seorang yang pendusta, padahal Nabi tidak pernah dusta. Dan mereka meyakini bahwasanya Nabi itu adalah orang yang amanah ya. Sahirun, mereka menganggap Nabi adalah penyihir, padahal Nabi bukan penyihir. Au majnunun, dan mereka mengatakan bahwasanya Nabi adalah orang gila, padahal Nabi adalah bukan orang yang gila. Ya, ini diantara dakwah Nabi ya ketika awal-awal berdakwah secara terang-terangan. Banyak yang memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga menyiksa ya asabiqunal awalun, orang-orang yang masuk Islam dari kalangan orang miskin dan para budaknya. Ini aja yang bisa Ustaz sampaikan. Kemudian kita masuk ke kosakata penting atau baru. Ustaz bacakan, kemudian distorkan. Amaro, memerintahkan. So'ada, naik. Ja'ala, menjadikan. Tamma, selesai. Azabun, azab. Qoma, berdiri. Yajharu, jelas. Itu yajharu ya dibacanya. Khofa, takut. Kazibun, pembohong. Sahirun, penyihir. Ya, dihafalkan, dan hanya ini yang bisa Ustaz sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.